Jadi saya hidup dalam kecenderungan antara saya kewajiban sebagai PNS, saya ASN, dosen UIN Bandung. Kewajiban saya juga menjadi dosen bahasa Arab atau mungkin sastra Arab lah gitu. Dan sekarang saya sedang menyelesaikan buku sastra Arab. Itu kemudian saya senang dengan kecenderungan hidup. Jadi kalau kewajibannya mengajar bahasa dan sastra Arab, tapi kecenderungannya banyak. Ya, saya senang dunia kesenian, senang juga menjadi pengamat politik di Tasikmalaya ya dari tahun 2011. Kecenderungan juga di sisi-sisi lain yang mengajarkan bagi saya, kalau mau masuklah sedalam-dalamnya. Kalau tidak mau, berhenti. Jadi saya punya kecenderungan ini karena tidak mampu, ya udah lewat saja. Tapi kalau saya punya kecenderungan dan mungkin saya mampu, saya akan perdalami walaupun itu bukan dunia saya, seperti dunia politik lah. Gak ada nyambungnya antara sastra Arab ya dengan dunia politik. Tapi karena itu kecenderungan saya dan saya mampu untuk masuk ke dalamnya, ya mau tidak mau kecenderungan itu dilakoni juga sampai hari ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep M. Tamam. Nama Facebooknya Ahyan Hairu. Nama yang Sabulang Bentor ya, tetapi orang sudah banyak yang memanggil saya Pak Asep Tamam, atau juga ada yang manggil Pak Ahyan. Saya lahir dari keluarga pesantren di wilayah Kota Tasikmalaya, di wilayah Indihiyang, Kampung Sirnagali, dan sejak kecil diajarkan dunia seni oleh ayah saya, selain juga ilmu agama ya, mengaji dari kecil. Ya, tentu saya menikmati ya, sastra itu kan diantara seni. Seni itu kan indah. Saya mencintai keindahan. Saya sangat-sangat mencintai keindahan dengan segala macam rona dan ragamnya. Pengalaman paling berkesan tentu ketika saya diajak oleh para sastrawan, para penyair Tasik untuk misalkan ada di acara ini, di acara itu. Saya merasa walaupun karya saya dalam bidang sastra itu belum banyak ya mungkin tahun ini, bulan Desember 2021 ini, buku sastra Arab saya terbit 4 buku dalam 1 bulan berhubungan dengan sastra. Jadi itu mungkin pengalaman terindah, itu belum dirasakan, tetapi akan dirasakan karena semua sudah sudah bisa dilewatkan. Misalkan untuk buku itu ISBN sudah turun, naskah semuanya sudah ada di penerbit. Jadi hari ini menunggu layout di penerbit, dan setelah di layout kan dikembalikan lagi. Mungkin masih kurang ini, kurang itu, setelah beres, lalu diterbitkan, dan insya Allah pada tanggal 18 Desember 2021, 6 buku baru saya terbit. Di launching, 2 buku diantaranya adalah tentang studi teks. Nah, jadi itu mungkin pengalaman paling berkesan saya adalah tentang dunia sastra. Itu bisa berkenalan, bisa diajak bareng, bisa berkumpul, bahkan bisa nonton bareng dengan Kang Nunu, Kang Bode, sudah terbiasa ya. Atau mungkin saya sering bertemu dengan Kang Acep Zamzam, di Facebook juga terus saling berinteraksi dengan para seniman penyair Tasikmalaya, dan
Mungkin puncaknya adalah nanti tanggal 18 Desember 2021, 4 buku sastra saya insya Allah dilaunching. Ya, menulis itu bagi saya adalah konsep hidup ya. Saya yakin semua orang yang menulis itu menjadikan menulis sebagai konsep hidup, sebagai kewajiban, dan akan menganggap bahwa kalau selesai, kalau berhenti dari dunia itu sebuah kesalahan, sebuah kebodohan. Nah, tentu saya akan tetap berada di jalur itu, bahkan ketika saya harus misalkan merasakan sakit. Dalam 2 bulan ini saya sakit, saya berada dalam pengawasan obatnya. Tapi untuk menyelesaikan misalkan kemarin 10 hari, saya menulis untuk pengusulan ISBN 8 judul buku. Ya kan ada pengantarnya, ada testimoni untuk cover belakang, ada kewajiban apa, itu dalam keadaan bahwa saya tidak sadar saya ini sakit atau sembuh atau sehat atau apa. Sampai sejauh itu saya masih mampu untuk melakukan aktivitas itu tanpa sadar atau tidak sadar saya sakit atau sehat atau apa lagi. Ya, maksudnya kalau saya sehat tentu mungkin volume yang bisa saya hasilkan jauh lebih banyak daripada apa yang bisa saya hasilkan dalam keadaan seperti ini. Saya 7 hari ini sebetulnya nggak keluar rumah, terus menulis dari jam 5 pagi sampai jam 9 kadang. Jam 5 pagi kadang sampai jam 11. Kemarin hari Rabu saya menulis sampai jam setengah 2 siang ya. Terus tidur dari jam setengah 2 sampai setengah 4. Terus beracara dengan keluarga lah apa sampai maghrib. Habis maghrib nulis lagi sampai jam 11 malam. Ya tentu bukan dengan banyak makan, bukan dengan suplemen. Bagi saya kalau hutang tidur dibayar tidur, bukan dibayar oleh suplemen. Nanti sakit badannya. Sudah Pak. Saya memang tidak begitu merasakan denyut sastra di dunia luar Tasik ya, kecuali secara nasional lah gitu. Tapi kalau ditanya tentang Tasikmalaya, saya yakin bahwa di kota Tasikmalaya ini penuh dengan guru-guru sastra, sastrawan-sastrawan, bahkan tingkat nasional ya. Dan di belakang mereka juga ada calon-calonnya, calon penerus-penerusnya. Jadi regenerasi sastra di kota Tasik, Kabupaten Tasik, saya yakin, saya jamin tidak terhenti, tidak berkurang lah gitu. Terutama kalau Tasik kita punya Unsil yang punya rumah ya untuk para penyair atau para calon penyair Tasikmalaya. Di sana ada pendidikan bahasa Indonesia atau sastra Indonesia, ada nggak? Nggak ada ya, pendidikan bahasa Indonesia. Ya, pendidikan bahasa Indonesia itu ya tentu saya yakini di dalamnya ada mata kuliah berhubungan dengan sastra. Di mereka yang masuk ke pendidikan bahasa Indonesia, saya yakin di latar belakangi oleh diantaranya kecintaan, kesukaan terhadap dunia sastra. Nah, mereka memang harus mampu untuk mengaktualisasikan kemampuan sastrawi mereka, melatih rasa, melatih imajinasi, melatih karya-karya mereka, sehingga mampu untuk mensejajarkan diri atau nanti bisa melapisi generasi-generasi sebelumnya. Saya percaya Kang Bode, Rizwandi, Kang Acep Zamzam, Kang Nunu tidak berdiri sendiri, tidak hidup untuk dirinya sendiri, tidak hidup untuk membesarkan dirinya sendiri. Mereka semua juga selain daripada memang untuk mengaktualisasikan diri, mengeksistensikan diri
tetapi juga mereka mau dan mampu untuk meregenerasi, mereka mampu untuk mendidik tokoh-tokoh muda potensial, potensi terbaik yang dimiliki oleh Tasikmalaya. Dan itu saya saksikan. Saya pernah dengar juga dari satu di antara Kang Bode atau mungkin Kang Nunu ya, yang mengatakan bahwa Tasik termasuk kota dengan kuantitas penulis puisi terbaik lah di Indonesia. Saya tahu lah di Tasik ini begitu banyak nama-nama yang sudah menulis karya-karya puisi. Tentu guru-guru dari semuanya Kang Acep Zamzam Nur, kesininya mungkin ada Kang Nunu, Kang Bode, ada Kang Sarabunis Mubarok, ada Kang Tatang Pahat, ada Kang Ashman Timutia, ada Om Deddy Tarhedi, ada Sahaya Santayana ya, ada juga Kang Parikesit, ada juga cukup banyak lah, Kang Nizar, Kang Dodi RS, Kang saya juga sekarang sedang mengedit ya karya kepenulisan para perempuan Tasikmalaya yang diantaranya adalah para penulis yang passionnya, kecakapannya lebih ke dunia sastra, seperti Ibu Dede Rostiana dan lain-lain lah. Ya, saya sedang menulis dan sudah menulis ya. Saya sudah menulis buku judulnya Bahasa Mengajarkan Kehidupan, jilid 1. Terus juga dilanjutkan oleh buku Bahasa Mengajarkan Kehidupan jilid 2. Sekarang sedang menulis Bahasa Mengajarkan Kehidupan jilid 3. Jadi karena kecintaan saya terhadap bahasa, yang di dalamnya tentu ada sastra, itu buku saya itu sequel ya, jilid 1, jilid 2, jilid 3 itu Bahasa Mengajarkan Kehidupan, bahwa betapa bahasa memiliki kekuatan untuk bisa mengajarkan manusia tentang makna kehidupan. Saya juga menulis buku judulnya Bahasa Mengajarkan Universalitas Cinta. Itu jilid 1 sudah, jilid 2 sudah, dan sekarang juga sedang merintis untuk penerbitan buku Bahasa Mengajarkan Universalitas Cinta jilid 3. Dan sastra Arab ya yang akan diluncing tanggal 18 itu juga tentang dunia sastra. Jadi dari sekitar 20 buku yang saya tulis, yang saya terbitkan, juga tentang kaligrafi ya. Juga saya pernah mengedit ya 3 buku. 3 buku. Pertama karya mahasiswa IAIC Cipasung dengan mahasiswa Galuh yang berkolaborasi untuk menulis buku puisi. Kemudian setelah itu mereka mahasiswa IAIC, Pendidikan Bahasa Arab IAIC itu menulis juga buku kolaborasi 4 kampus dengan UIN Bandung, kemudian juga dengan IAIN Tulungagung, IAIC, UIN Bandung, 4 kampus ya. Nah terakhir mereka 3 kampus. Terakhir mereka juga berkolaborasi menulis buku antologi puisi 5 kampus, UIN Jakarta, UIN Jogja, UIN Bandung, IAIC, dan IAIN Tulungagung. 5 kampus itu. Dan semuanya puisi. Jadi ketika kemarin Kang Acep Zamzam meminta nama untuk para potensi penulis puisi di Tasikmalaya, saya katakan nama-nama seperti misalkan Ajeng yang dari IAIC itu sudah menerbitkan 7 buku puisi. Ada namanya Muhammad Alfi Al-Hudori juga menulis 5 buku puisi. Kemudian juga saya membina dunia kepenulisanan di MAN Cipasung. Dalam 2021 ini ada 20 siswa MAN Cipasung yang menulis buku puisi. Dan ada 5 orang
siswa itu yang menulis buku puisi, novel. Dan diantaranya Dede Syifa ya yang menulis novel dan diterbitkan di Mizan. Nah itu sebetulnya potensi sastrawan Tasikmalaya ini regenerasinya tidak dikhawatirkan. Ya, memang hari ini kita nggak begitu sulit untuk menerbitkan karya. Di satu sisi memang ini adalah kemudahan dari negara ya, bahwa siapapun yang mau menulis, siapapun yang mau untuk menerbitkan karya, itu jalannya dimudahkan. Nah, di satu sisi memang ini sebuah udara segar ya bagi siapapun. Dan saya termasuk di antara orang yang menjadi mediator ya dari mereka-mereka yang ingin menerbitkan bukunya. Banyak yang meminta tenaga saya untuk bisa mengantarkan konsep buku menjadi buku. Alhamdulillah sampai hari ini saya sudah mengedit 12 karya orang lain. Dan itu dalam waktu 2 tahun. Dalam 2 tahun ini sudah mengedit dan diantaranya ada buku-buku besar ya. Buku-buku seperti misalkan Kiai Abun dari Cipasung ya. Itu ditulis oleh 20 dosen dan saya mengedit menjadi editornya. Kemudian kemarin di launching di hadapan para pemimpin Tasik ya, Pak Wali Kota, Pak Ketua DPRD, Pak Sekda, buku berjudul Kota Tasik dalam Ragam Perspektif. Saya juga jadi editornya. Nah, di akhir bulan Desember tahun ini, insya Allah akan lahir 2 buku besar tentang Tasikmalaya. Judulnya yang pertama adalah Dari Perempuan Tasikmalaya untuk Perempuan Indonesia. Ditulis oleh 40 penulis perempuan Tasikmalaya. Sekitar 400 halaman. Saya juga menjadi editornya. Kemudian, insya Allah di akhir penghujung 2021 itu akan terbit buku judulnya Dari Mahasiswa Tasikmalaya untuk Mahasiswa Indonesia. Dan itu ditulis oleh 50 mahasiswa se-Tasikmalaya dari 10 kampus. Jadi, dunia kepenulisanan ini bukan sekedar banyak ya di Tasikmalaya itu, tapi merambah kepada sisi dimensi kepeloporan. Karena misalkan kemarin kami menulis untuk Kota Tasikmalaya yang berulang tahun ke-20 itu dengan memberikan kado spesial, yaitu buku yang ditulis oleh 30 penulis Tasik. Dan ini bagi saya adalah kepeloporan, karena sebelumnya belum pernah kami dengar masyarakat memberi hadiah kepada kota atau kabupaten kesayangannya dengan menulis. Kemudian juga belum pernah mendengar ada perempuan bergabung untuk menulis sesuatu tentang daerahnya, dalam hal ini Tasikmalaya. Dan juga sama, dunia mahasiswa juga seperti itu. Nah, jadi kita insya Allah akan tetap berada di jalur itu. Kami bukan lagi bergerak dan mengatakan, ayo menulis, tapi kami sudah lewati itu dengan mengatakan, ayo berkarya. Ya, memang fungsi sastra dari masa ke masa, dari negara ke negara itu berbeda. Saya melihat ya, Mesir itu karya sastra masyarakatnya itu kuat. Sampai misalkan mengubah kehidupan sosial di negara. Saya mengenal nama Mahmud Shaltut, kemudian juga Muhammad Abduh, kemudian juga Al-Marogi, Asy'arawi, kemudian Ahmad Syauqi, kemudian nama-nama besar yang dikenal karena tulisannya dan bahkan dikenal sedunia gitu karena tulisannya, termasuk Najib Mahfud ya, termasuk juga ya Najib Mahfud itu yang mendapatkan Nobel ya, Nobel Sastra dunia, tingkat dunia, itu juga sama dari Mesir. Jadi
eh, di negara-negara lain itu dunia kepenulisan itu hebat sampai kepada bagaimana mengubah tatanan kehidupan sosial dengan karya. Di kita masih sangat jauh ya untuk bisa seperti itu, bahwa di kita mungkin menulis lebih identik dengan bagaimana hidup ini berkarya. Hidup ini berkarya. Dulu itu penulis itu betul kaya, menulis, kemudian setiap bulan, setiap tahun mendapatkan royalti dari penerbit. Di kita menulis itu bukan untuk itu, kecuali sebagian dari penulis yang benar-benar menjadikan dirinya kaya raya karena menulis. Dan memang kita harus meluruskan niat dari awal, menulis itu bukan untuk itu, tapi menulis itu untuk menginspirasi orang lain, untuk bisa mencipta umur kedua. Kita hidup harus sampai kepada konsep bagaimana mencipta umur kedua. Artinya ketika kita sudah mati, itu nama kita masih dibaca orang. Nama kita masih ada dalam rak-rak buku. Dibaca orang, lalu kemudian menginspirasi, mengubah kehidupan mereka, dan lain-lain. Seperti itu. Saya tidak menyesal. Dan saya akan justru lebih ya punya konsep untuk bisa bukan sekedar mengaktualisasi diri, bisa untuk dikenal, bisa untuk hebat ya. Tetapi bagi saya itu semua itu nilainya rendah. Yang saya pikirkan adalah bagaimana menghebatkan orang, bagaimana orang bisa mengaktualisasi diri dan memberi manfaat, memberi inspirasi bagi orang lain. Jadi bagi saya bukan sekedar tidak menyesal, tapi juga bangga dengan posisi di mana hidup saya menyatu dengan bahasa, menyatu dengan sastra, menyatu dengan keindahan-keindahan, menyatu dengan sesuatu yang tidak banyak orang bisa sampai dan menikmati itu. Jadi bukan sekedar tidak menyesal, bukan sekedar bangga, tetapi juga orang harus mampu kita raih, orang masih harus mampu kita ajak untuk masuk ke dunia. Banyak yang saya kagumi dari penulis-penulis sastra ya secara nasional. Saya waktu kuliah suka baca karya Danarto ya, walaupun berat ya. Sutarji itu berat. Yang lebih mudah mungkin Taufik Ismail dan yang lain-lain lah. Atau mungkin M.H. Ainun Najib atau mungkin yang lainnya. Saya tidak begitu dalam mempelajari karya-karya Rendra. Saya lebih kenal sampai hari ini dengan karya-karya MH sih. Ya kalau saya katakan mungkin bagi saya yang mengoleksi ya karya-karya MH itu di satu sisi memang berat imajinasinya, di sisi yang lain masih mampu untuk bisa dicerna. Bagi saya bukan sekedar bagaimana berkarya itu mencipta bahasa-bahasa yang absurd ya, yang sulit untuk dipahami oleh orang lain, tetapi juga tidak yang terlalu mudah, terlalu murah sehingga orang begitu langsung memahami apa yang kita tulis. Nah, jadi bagi saya memang ada sosok-sosok yang begitu kuat ya daya sastranya sampai kita kesulitan untuk memahaminya. Sama juga dengan apa yang saya pelajari dari sastra Arab ya. Ada yang begitu mudah karena lebih passionnya ya, lebih ke isi. Ada yang sulit karena memang kecenderungannya ke susunan kalimat, ke diksi, atau ada yang lebih ke imajinasi dan seterusnya. Bagi saya kalau di Tasik mungkin saya lebih banyak bersentuhan dengan karya Kang Nazuruddin Nazar ya.
atau bersentuhan dengan karya-karya Zamzam, bersentuhan dengan karya-karya dua orang ini terutama ya. Ini saya merasakan itu, diksinya, imajinasinya, kemudian juga bagaimana yang mereka tulis itu betul-betul refleksi dari kehidupan, kegalauan diri penulisnya lah. Bersyukur ya bahwa di Tasik ada penerbit Langgam Pustaka yang baru saya kenal sebetulnya di tahun ini. Dan ini juga atas jasa dari sahabat-sahabat saya, dari Kang Bode, dari Kang Nunu, dimana selama ini saya mungkin menerbitkan buku di Bandung, saya menerbitkan buku di Jogja. Nah, alhamdulillah tahun ini saya menerbitkan buku di Tasik lah gitu. Ternyata di Tasik juga sebetulnya bukan hanya langgam ya, tetapi juga ada Elios, ada ada beberapa lah penerbit. Tapi saya sudah mulai mengenal langgam ini dan ternyata ya profesional, dikelola oleh para mahasiswa, dikelola, dimanage. Ketika saya mau menerbitkan buku di langgam, ternyata ada adminnya, tidak langsung ke penerbitnya. Ini dikelola secara manajerial yang baik. Jadi di antara semua penerbit-penerbit yang pernah saya berkolaborasi atau bekerja sama, sepertinya ini langgam ada 4 ya. Ada 4 orang yang sudah masuk ke WA saya dari keluarga langgam ini, yang ini menggambarkan tentang manajemen yang baik. Ada manajernya, ada adminnya, ada juga pelaksana lain-lainnya, ada juga di sini ada toko buku yang ternyata ada penanggung jawabnya dan lain-lain. Jadi saya insya Allah tidak akan kecewa ya untuk bersama bersinergi dengan langgam. Insya Allah sekarang juga kami sedang merintis kerjasama untuk menerbitkan 2 buku besar, 2 buku hebat yang mudah-mudahan tidak sekedar viral dan ramai, tetapi juga memberikan nilai-nilai edukasi, nilai-nilai yang positif bagi warga Tasikmalaya. Demikian.